Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Semarang. Saat ini saya sedang melakukan praktek seminar Bahasa Indonesia dengan judul Teknik Membaca Teks Berita dalam Belajar Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Pembahasan latar belakang kegiatan membaca menduduki posisi yang sangat peranan dan sangat penting dalam konteks kehidupan manusia. Dengan membaca akan membuka peluang atau jembatan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk meraih kemajuan dan kesuksesan baik di lingkungan dunia sekolah maupun di lingkungan dunia kerja. Memperhatikan uraian di atas, jelas bahwa sesuai yang keinginan maju dan sukses harus mempunyai kemampuan dan membaca. Akan tetapi kegiatan keterampilan membaca bukanlah hal yang mudah, karena keterampilan tersebut merupakan suatu yang sangat kompleks sifatnya yang melibatkan keterampilan lain yang cenderung rumit dan pelik dalam penguasaannya. Kaligan 1987 10. Membaca merupakan suatu keterampilan kompleks, mencangkup dan melibatkan yang kecil. Oleh karena itu, pengajaran membaca yang termasuk dalam detail studi rumusan masalah bagaimana teknik membaca teks berita peserta didik pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Tujuan mendeskripsikan proses penerapan teknik menggalan frasa untuk meningkatkan kemampuan membaca teks berita, mendeskripsikan peningkatan kemampuan teks berita. Manfaat untuk mencari solusi agar peserta didik mudah memahami teknik membaca berita. Yang pertama, pokok permasalahan. Berita ialah laporan teknik tentang fakta atau pendapat yang penting atau menarik bagi khalayak yang disalurkan melalui media massa. Walau seperti contoh klasik, seekor anjing menggigit manusia itu biasa, tetapi manusia menggigit anjing itu baru berita. Walaupun contoh di atas rekayasa, mengada-ngada, atau namun makna penting dari contoh di atas ialah fakta yang biasa-biasa saja. Ada pula pernyataan sederhana, yaitu sebuah berita sudah pasti sebuah informasi, tapi sebuah informasi belum tentu sebuah berita. Menurut Wejes Purnadinata beberapa berpendapat bahwa berita adalah laporan tentang suatu kejadian terbaru. Berita juga mendeskripsikan sebuah informasi baru tentang kejadian yang baru saja berlangsung. Sementara itu, menurut Masri, berita adalah suatu peristiwa atau kejadian yang tidak lazim. Peristiwa yang biasa namun dilakukan atau lazim. Suatu peristiwa yang tampak paradoksal atau bertentangan. Hal yang biasa namun tidak mencekik mata banyak orang. Suatu yang penting, suatu yang genting, menyatakan, menanyakan, membahayakan atau menyentuh rasa kemanusiaan dan lainnya, dengan dianggapan harus diketahui yang menarik atau berkaitan dengan kepentingan membaca. Dari beberapa definisi di atas, batasannya tentang berita dapat prinsipnya ada beberapa unsur penting, yaitu harus memperhatikan definisi berikut. Laporan kejadian peristiwa yang menarik dan penting disajikan dengan cepat mungkin. Membaca teks berita berarti kita melakukan kegiatan untuk membaca teks berita mengenai sebuah berita pada orang lain atau pendengar. Membaca yang terampil tidak akan membaca teks demi kata demi kata, tetapi dia akan membaca berdasarkan kelompok-kelompok kata yang mengandung satu kesatuan pengertian yang berupa ide-ide atau konsep-konsep. Dalam membaca teks berita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guna mencapai hasil yang baik dan manfaat bagi pendengar. 1. Pemahaman terhadap berita yang akan disampaikan, pengungkapan isi berita yang secara utuh, penggunaan volume suara yang keras, penerapan intonasi, memberikan jeda, memberikan
menekan pada hal yang penting dalam berita. Jenis-jenis berita menurut Romli 2003-40 terdapat jumlah berita yang populer dan menjamu menu utama: berita langsung, berita opini, interpretatif, berita penjelas. Berita selebaran. Berita selebaran dalam bahasa asing disebut New Bulletin. Berita bulletin adalah berita yang disiarkan secara kilat atau cepat, seperti berikut. Berita keras, berita yang biasanya menyenangkan, misal tentang kekerasan, kesengsaraan, dan lain-lain. Berita lunak berita yang menyenangkan, misal memberitakan gelar, keberhasilan seseorang, dan lain-lain. Berita majalah. Majalah adalah jenis berita yang menerbitkan secara berkala dan teratur. Solusi: rencana tindakan, mempersiapkan perangkat pembelajaran, menjelaskan kegiatan kepada siswa, mengelompokkan siswa berbangku dalam beberapa kelompok. Satu kelompok 2 anggota untuk berlatih membaca teks berita sambil memperhatikan informasi yang tepat. Artikulasi volume 16. Membagi lembaran berita kutipan tas berita terhadap masing-masing peserta didik. Agar ada tanggung jawab dari kelompok, maka setiap kelompok diberi lembar kerja siswa yang diisi mengevaluasi teman yang membaca teks berita. Masing-masing anggota kelompok berlatih membaca teks berita. Peserta didik secara bergiliran dan akan diajak dipanggil oleh guru untuk membacakan berita. Siswa lain memberikan komentar terhadap penampilan siswa yang membacakan berita, mempersiapkan lembar penelitian, mempersiapkan soal penilaian, dan terakhir observasi. Penelitian dilakukan pada pembelajaran berlangsung dalam kelas. Penelitian pertama dilakukan pada saat latihan membacakan teks berita yang dilakukan peserta didik dengan anggota kelompoknya. Penelitian kedua dilakukan pada masing-masing siswa secara giliran dan acak. Mempresentasikan hasil di depan kelas dengan persediaan waktu yang kurang lebih 5 menit. Refleksi. Jadi tahapan pelaksanaan dan pengamatan dapat beberapa hasil yang menunjukkan siapa yang bagus dan siapa yang mampu, cukup mampu, kurang mampu, dan tidak mampu. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan pendahuluan ditemukan kegiatan belajar mengajar yaitu suasana di kelas tidak menggairahkan atau kurang menyenangkan karena dicekam oleh tugas yang dirasakan membebani peserta didik. Dari pengamatan awal ini dilanjutkan dengan refleksi bagaimana sudut diantaranya pengaruh guru, metode pembelajaran, perilaku siswa, berdasarkan hasil yang disebut saran. Ataupun saran yang dapat disampaikan yaitu kita sebagai calon pendidik harus selalu mengawali potensi yang ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.